Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dewi Rahmawati. NIM 2011 1020 80 Manajemen Pendidikan Islam IAIN Samarinda. Kan merujuk pada suatu zat abadi dan supranatural. Biasanya dikatakan mengawasi dan memerintah manusia dan alam semesta. Tuhan adalah sesuatu yang terdapat dalam pikiran manusia yang merupakan sang pencipta manusia dan alam semesta yang disebut dengan Al-Rabb. Manusia secara bahasa disebut dengan insan, yang berarti nasia berarti lupa karena manusia memiliki sifat lupa. Artinya manusia selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang disebut dengan jinak, harmonis, dan tampak. Manusia dalam pengertian insan menunjukkan berakhlak yang berperan sebagai subjek kebudayaan. Ontologi merupakan pemikiran tentang masalah asal kejadian alam semesta dari mana asalnya, bagaimana proses penciptaannya, dan kemana akhirnya. Pemikiran ontologi pada akhirnya akan menentukan bahwa ada sesuatu yang menciptakan alam semesta ini. Apakah pencipta itu bersifat kebendaan, materi, atau bersifat kerohanian, imateri? Apakah ia banyak, berbilang, atau tunggal, ataupun esa? Epistemologi merupakan pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh. Apakah dari akal pikiran, apakah dari pengalaman indrawi, atau kan hal lainnya. Kemudian aksiologi merupakan pemikiran tentang masalah nilai-nilai, misalnya nilai moral, etika, dan estetika, bahkan nilai religius dan sebagainya. Filsafat pendidikan barat, ilmu tidaklah muncul dari pandangan hidup agama tertentu dan pendidikan barat diklaim sebagai sesuatu yang bebas nilai. Yang dimaksud bebas nilai pada pendidikan barat adalah bebas dari nilai-nilai keagamaan dan ketuhanan. Antara filsafat pendidikan Islam dengan pendidikan barat mempunyai perbedaan dari berbagai hal, seperti dalam proses belajar mengajar, tujuan pendidikan, bahkan berbagai hal lainnya. Filsafat pendidikan barat, ilmu tidaklah muncul dari pandangan hidup agama tertentu dan pendidikan barat diklaim sebagai sesuatu yang bebas nilai. Yang dimaksud bebas nilai pada pendidikan barat adalah bebas dari nilai-nilai keagamaan dan ketuhanan. Dapat kita ketahui mengenai filsafat pendidikan Islam mempunyai arah tujuan langsung kepada nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Sementara dalam filsafat barat, proses belajar mengajar dalam pendidikan barat semata-mata masalah keduniaan karena bersifat sekularistik, materialistik. Tanggung jawab belajar mengajar juga semata-mata berfokus pada urusan manusia. Kepentingan belajar mengajar juga hanya untuk memenuhi. Proses belajar mengajar dalam pendidikan Islam merupakan aktivitas amal, ibadah yang berkaitan erat dengan pengabdian, penghambaan kepada Allah. Jadi tanggung jawab belajar mengajar di samping tanggung jawab kemanusiaan juga terdapat tanggung jawab spiritual. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Dapat kita ketahui bahwa proses pendidikan pada intinya merupakan interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan menurut dari Al-Ghazali. Dapat kita ketahui bahwa Al-Ghazali sangat menekankan tujuan pendidikan pada pembentukan agama dan akhlak seseorang, di mana fadilah dan takarub kepada Allah merupakan tujuan yang paling penting dalam pendidikan. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan pada dasarnya adalah proses untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik yang dapat mengantarkan kepada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan mempunyai disiplin tinggi. Mengenai beberapa pengertian dari Ibnu Khaldun, dapat kita ketahui bahwa beberapa sarjana modern cenderung melihat teori Ibnu Khaldun sebagai karya jenius yang luar biasa. Kita dapat mengerti bahwa Ibnu Khaldun mempunyai pikiran-pikiran yang tidak pernah dikeluarkan oleh pemikiran sebelumnya. Kita dapat mengerti bahwa Ibnu Khaldun mempunyai pikiran-pikiran yang tidak pernah dikeluarkan oleh pemikiran sebelumnya. Pendidikan Islam berorientasi pada perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sehingga dapat mencetak kader-kader bangsa yang berbudi luhur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjelaskan tentang tujuan utama mempelajari ilmu, yaitu untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Kiai Haji Hashim Asy'ari lebih berfokus kepada persoalan-persoalan etika dan mencari dan juga menyebarkan ilmu. Mengapakah pendidik itu harus mempelajari filsafat pendidikan Islam? Dengan pendidikan Islam, filsafat menempati tempat yang sentral guna menemukan hakikat pendidikan Islam yang sebenarnya.
Pendidikan Islam berorientasi pada perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sehingga dapat mencetak kader-kader bangsa yang berbudi luhur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah peran penting pendidik itu berperan sangat besar dengan mengarahkan peserta didik ke arah yang lebih baik. Dalam pendidikan filsafat tersebut, pendidiklah yang dapat berupaya dalam menjadikan peserta didik itu dalam berpikir secara fleksibel dan juga terbuka.